bahkan kalau kita berikan sebentuk mungkin uang atau apa, kalau tidak dikelola dengan baik, itu kan habis. Tapi warisan yang berupa karakter, pendidikan, itu akan tertanam dan itu akan terbawa dalam kehidupan mereka. Semangat pagi, Miss Iing. Selamat pagi, ya, nama budaya. Miss Iing Felicia Jo. Ya, benar saya, ya? Betul. Nggak salah penyebutan ya? Enggak, udah tepat banget. Udah tepat. Ini terima kasih atas kesempatan bersedia kami undang di acara Light of Wisdom. Bisa diceritakan sedikit background atau aktivitas Miss Iing? Saya panggilnya Miss ya. Baik. Jadi orang tua murid Miss, biar tahu gambaran. Silakan. Baik, ya, nama saya Iing Felicia Jo, tadi sudah dikenalkan, dan saat ini aktivitas saya kebetulan masih dipercayakan secara sepenuhnya sebagai kepala sekolah di KB dan di TK Ceci. Oh, ya. Ceci. Yang PIK ya? Betul. Oke. Karena ada cabang lain? Ya, ada sekarang sih bukan cuma 2, udah ada lagi di Singkawang. Oh, Singkawang. Ya. Tapi ini Jakarta ya, PIK Jakarta ya. Juga. Singkawang nggak ada PIK ya? Nggak ada. Kebetulan PIK ini cuma adanya di daerah Jakarta Utara, PIK 1, PIK 2. Ya? Oh, PIK 1, PIK 2. Berapa lama sudah menjadi kepala sekolah, prinsipal? Kebetulan karena saya memang sangat menyukai dunia anak-anak, saya sebelum di Ceci sendiri juga sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Itu sudah berjalan 7 tahun, kemudian saya mencoba untuk meniti karir lagi, dan saya sekarang ini ada di Ceci dan jalan yang tahun ke-13. Tahun ke-13. Jadi udah 20 tahun ya? Betul, udah tahun ke-20. Iya, 20 ya. Umur anak saya. Wah, ketahuan banget nih usianya nih. Anak saya juga tahu. Tapi usianya mirip-mirip. Dan untuk bisa diceritakan nggak, maksudnya tanggung jawab sebagai seorang prinsipal di KB dan TK itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau dikatakan tanggung jawab ini sendiri sih, buat saya pribadi tanggung jawabnya itu cukup berat. Dalam artian bahwa saya ini harus bisa bertanggung jawab untuk orang tua yang mempercayakan anak-anaknya, yang notabene itu kan anak-anaknya permata hati mereka ya. Nah, jadi itu tuh harus bisa saya katakan mereka dalam kondisi yang menyenangkan pada saat datang ke sekolah, dan tentu saja juga mereka dalam kondisi sehat, mereka juga aman dalam lingkungan yang memang kondusif. Nah, itu adalah highlight yang harus saya selalu pegang. Nah, selain dari pastinya dari visi dan misi dari setiap sekolah, karena itu kan pasti beda ya. Dan saat ini yang paling terutama, kalau kita juga boleh sandingkan dengan apa yang sudah diharapkan oleh Mas Menteri kita, nah itu adalah karakter. Nah, itu pembangunan karakter itu adalah yang dominan buat anak-anak seusia anak-anak yang saya bimbing, yang saya bina. Jadi Elias itu sangat luar biasa yang harus selalu menjadi fondasi bagi setiap keluarga, karena itu adalah seperti rumah. Kalau kita bangun rumah, pasti kita akan minta si kontraktornya, coba deh bangun fondasinya itu yang bagus. Ya, yang kokoh, yang kuat. Nah, sampai kemudian bertahun-tahun itu akan menjadi, kalau mau ditambah bangunannya silakan. Mau diperlebar, oke. Mau menjadi lebih menjulang tinggi, mungkin. Nah, itulah jadi kondisi-kondisi itu yang harus kita garis bawahi dan menjadi barometer buat saya. Iya. Tapi apa memang bisa ya? Maksudnya mereka masih kecil-kecil gitu, kita kasih sesuatu, mereka bisa mencerna gitu. Saya sampai lupa, dulu saya diajarin apa waktu TK sama KB itu. Oke, kalau berbicara apakah bisa, sekarang kita lihat saja bahwa kalau anak-anak itu, ibarat kita sekarang ini orang dewasa lihat spons.
begitu kita lihat spon, kalau kita isi air terus-menerus, spon itu akan tetap menyerap. Oh, oke. Iya kan? Ya. Nah, jadi itulah anak-anak kami. Jadi anak-anak yang memang itu harus kita bina daripada saat mereka usia dini. Karena mereka belum tahu sebenarnya yang baik, yang buruk, yang harus dilakukan, do and don'ts-nya seperti apa sih. Nah, itulah yang harus kami sebagai seorang pendidik, guru-guru yang memang berada di dunia pendidikan usia dini, itu yang menjadi terpenting. Nah, gurunya juga harus punya karakter yang mumpuni. Kalau enggak, nanti mereka yang jadi model, ternyata modelnya salah. Kan itu juga harus menjadi karena bagian. Guru itu kan digugu dan ditiru ya. Betul, setuju. Nah, itu sama seperti apa yang diharapkan Mas Menteri juga. Jadi, alias sinapsis yang ada ini harus kita hubungkan sebanyak mungkin. Sehingga mereka pada saat dewasa udah bisa jalan sendiri. Gitu. Kalau usia yang tadi TK dan prasekolah itu, jadi yang lebih penting pendidikan karakternya gitu atau lebih ke arah life skillnya gitu sebenarnya, Miss? Kalau dikatakan karakter dan life skill, itu kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita katakan dalam suatu keluarga pasti ada ayah ibu. Nah, sebenarnya ayah ibu itu kan adalah pasangan yang sangat dibutuhkan seorang anak. Nah, itu juga. Jadi kalau dikatakan karakter, ya karakter dan juga life skill itu bagian terpenting. Apalagi kalau kita boleh sekarang ambil contoh. Karena saya tinggalnya di Jakarta, saya mengambil banyak sekali contoh-contoh di Jakarta ini. Anak-anak ini sangat mendapatkan berkah luar biasa. Satu anak terkadang punya satu pengasuh, terus ada juga sopir yang nganterin, ada juga mungkin beda lagi selain pengasuh ada yang namanya pembantu misalnya ya. Nah, itu seakan-akan mereka berebutan. Bagaimana caranya supaya mereka itu bisa memberikan layanan yang terbaik bagi si anak asuh. Padahal itu salah. Karena mereka adalah bagian dari keluarga yang harusnya mereka juga mengerti bahwa pada waktu yang tepat anak-anak itu bisa diberikan pengayaan dari mulai karakter itu dibentuk dari kapan? Pas saat mereka masih kecil. Nah, paling gampang yang paling simple itu anak-anak dimulai dari bagaimana mengucapkan terima kasih, bagaimana mereka bisa mengatakan maaf kalau seandainya mereka berbuat salah. Atau mungkin mereka juga bisa mengatakan permisi, excuse me, seperti itu. Jadi itu bagian yang kalau di sekolah kita bilang magic word, gitu kan. Itu nggak mudah, kelihatannya simple. Tapi kita orang dewasa pun untuk mengucapkan terima kasih, terkadang itu dari mulut itu kayak pengen ngomong, kok susah banget ya, iya saya tahu itu bagus, itu terima kasih. Tapi kayak, iya terima kasih. Nah, itu bagian bahwa si orang dewasa pun kalau tidak terbiasa, tidak otomatis. Nah, life skill itu sebenarnya apa sih? Nah, life skill itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari. Nah, itu adalah dua hal yang sangat terintegrasi, tidak dilepas gitu. Jadi kalau kami katakan, kalau di rumah pasti ada papa mama. Nah, papa mama itu kan adalah bagian yang harus anak-anak juga berikan respect, memberikan bahwa bagaimana mereka itu menunjukkan mereka adalah seorang anak yang mempunyai bakti kepada orang tua. Kok bakti kelihatannya susah loh, gitu kan? Susah nggak sih buat anak-anak? Enggak sebenarnya. Dari masih kecil pun mereka bisa loh. Contoh, yang paling simple, mereka bisa kalau misalnya pagi mau berangkat sekolah, mereka bisa peluk papa mamanya. Saya berangkat sekolah, saya mengucapkan salam perpisahan kepada papa mama. Itu kan sesuatu yang membuat ayah ibu atau papa mama juga dihargai, sangat senang gitu kan. Apalagi di sini Romo dan ibu sama sebagai orang tua, feel-nya different gitu kan. Nah, itu adalah life skill. Kalau mereka tidak dibiasakan, mereka tidak diberikan contoh, bagaimana mereka tahu apa yang harus dilakukan? Itu paling simple. Yang kedua, karena tadi saya sampaikan bahwa mereka itu adalah anak-anak yang terberkahi,
Banyak sekali yang dilayani, mereka tidak tahu bagaimana mereka itu harus serve orang lain. Nah, serve orang lain itu bukan sangat sulit. Contoh, pada saat mereka diajak oleh orang tua, diajak oleh papa mama, pergi ke satu tempat, mereka memanggil nggak sih kepada orang lain? Nah, itu kan sesuatu yang harus diberikan model, supaya anak tahu kalau ketemu atau berjumpa orang lain, kasih salam, panggillah om, tante, atau siapapun. Nah, itu juga adalah bagian dari life skill. Belum lagi di rumah banyak hal. Menyapu, lalu merapikan tempat tidur mereka sendiri, lalu mereka juga merapikan piring-piring bekas makan mereka. Very simple, sangat sederhana. Tapi itu terkadang dilupakan oleh anggota keluarga di rumah. Dan masih banyak lagi. Karena itu hal yang sangat simpel tapi bisa kita olah, bisa membuat si anak ini secara otomatis jumpa langsung lakukan. Seperti itu. Kan kalau kalau cerita kan di rumah mungkin sudah punya privilege gitu kan, sudah ada pengasuh dan sebagainya. Waktu pengalaman di sekolah gitu, ini kan dua hal yang berbeda gitu. Di rumah bisa dibilang dimanjakan lah ya, di sekolah harus sendiri gitu, punya inisiatif. Nah, bagaimana gitu ya, kan kadang-kadang mungkin anak terbawa kebiasaan di rumah, di sekolah gitu. Bagaimana mensiasatinya gitu selama ini kalau di sekolah gitu, supaya anak bisa gitu. Ya, setuju banget Bu. Jadi sebenarnya inilah kenapa yang namanya sekolah kita harus berpartner atau kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Kita tidak bisa terlepas dari dukungan orang tua. Karena salah satu dari yang namanya pendukung supaya anak bisa menjadi seseorang yang kita harapkan, menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang memang itu adalah bagian dari kehidupan mereka pada saat mereka dewasa, itu adalah salah satunya orang tua. Nah, disinilah kami memang menemukan pada saat di awal-awal pendidikannya, jadi awal pembelajaran, misalnya seperti sekarang, ini kan tahun akademik 2023-2024. Berarti di saat bulan Juli yang lalu, itu kan banyak orang tua baru yang baru memasukkan anaknya. Gitu kan, dan anaknya juga baru pertama kali dia juga dilepas dari keluarga. Karena di sini misalnya anak itu adalah usianya 2 tahun gitu kan. Yang jelas orang tua kan langsung deg-degan gitu ya. Ini anak saya mau diapain ini di sekolah gitu kan. Terus anaknya juga bilang, "Mami, kenapa saya harus ditinggal?" gitu kan. Selama ini mamiku selalu ada di samping gitu kan. Apapun tinggal nangis dapat. Tinggal teriak hadir gitu kan. Di sekolah tidak gitu kan. Sekolah halnya di rumah punya budaya. Inilah budaya sekolah. Inilah yang harus mereka lakukan dan juga harus mereka juga coba untuk ikuti. Nah, pertama yang harus kita selalu ingat bahwa SDM atau yang namanya guru, ini kita berbicara di sekolah. Guru adalah bagian yang dominan. Makanya guru itu adalah yang harus kita garis bawahi. Beliau-beliau inilah adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Sampai saya keseleo gitu kan. Nah, jadi itulah. Jadi kita harus melihat kualitas sang guru. Nah, kualitas sang guru ini adalah ibu kedua daripada si anak. Karena dia di sekolah. Nah, bagaimana sih menyikapinya? Menyikapinya adalah sang guru harus tahu sebenarnya developmental stage-nya anak. Jadi perkembangan seorang anak itu kita harus tahu dulu apa saja yang boleh dan tidak boleh. Atau jangan sampai melebihi kapasitas dari seorang anak. Nah, setelah diketahui, guru harus juga bisa menjadi guru yang bekerja atau mengajar dengan hati, tetapi mereka firm. Mereka itu adalah guru yang bukan berarti memanjakan, tetapi mereka adalah seorang pendidik yang memberikan apa yang dirasa itu harus dilakukan.
Itu berbeda dengan guru yang memanjakan. Nah, jadi disinilah guru itu harus bisa mengayomi. Ketika sang anak nangis, harus dilihat sebenarnya nangisnya itu karena apa? Apakah karena secara basic needs-nya mereka belum terpenuhi? Misal mereka ngantuk, mereka mau pipis, mereka lapar, atau mereka mungkin sakit atau tidak nyaman. Nah, itu basic needs seorang anak. Kita bicara dengan usia 2 tahun. Karena mereka banyak yang tidak bisa atau belum bisa mengungkapkan atau mengekspresikan. Nah, ketika saat itu guru tahu bahwa itu basic needs-nya tidak terlukai atau tidak terlewatkan, sehingga sang guru tahu bahwa oh, anak ini sedang mencari perhatian. Nah, ketika sedang mencari perhatian, nah seperti apa sang guru harus mensiasatinya? Berarti sang guru harus meng-acknowledge, mengetahuinya, mengiyakan bahwa oh, aku ada di sini untuk kamu. Sehingga dia akan tenang. Ketika dia tenang, kita juga harus bisa membuat dia menjadi bukan melekat, tapi ada figur yang mereka sukai, ada figur yang mereka teladani. Nah, setelah itu barulah kita masuk sedikit demi sedikit bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita targetkan itu bisa dilakukan atau dicapai oleh seorang anak. Kembali, kita harus melihat dari developmental stage-nya anak. Jadi kita tidak boleh apa yang belum bisa dilakukan oleh anak, jangan kita lampaui. Nah, setelah itu masuk ke dalam bulan-bulan berikutnya, itu udah sangat dengan mudah. Si anak itu bisa dengan cepat, dia akan ikut. Kalau ibarat, kalau kita katakan, kalau kita lihat bebek ini yang ada induknya, terus di belakangnya ada bebek gitu kan. Nah, seperti itu. Kemanapun si induk pergi, ini anak didik mereka akan selalu mengikuti. Nah, kita kembali nih dengan orang tua nih, gitu. Nah, orang tua harus juga bersikap firm. Begitu orang tua sudah mempercayakan anaknya ke sekolah tertentu, dia harus juga bisa berkolaborasi. Jadi dia juga harus tahu bagaimana harus bersikap. Karena ada sebagian orang tua separation anxiety-nya tuh tinggi. Jadi pada saat anaknya nangis, seperti yang tadi saya katakan, nangis itu apa sih? Kenapa sih gitu kan? Pada saat dia nangis, dia mencoba men-challenge sang ibu, men-challenge siapapun yang mengantar. Apakah dengan nangisnya saya membuat orang yang mengantar, orang dewasa itu menjadi mengikuti kehendak saya? Nah, ketika basic needs-nya tidak ada masalah, sang orang tua ataupun sang dewasa yang mengantar itu langsung katakan silakan. Jadi mempercayai kepada sang guru yang ada di sekolah. Jadi dia firm. Jadi dia juga antara tega dan tidak tega itu kan beda tipis. Tapi tega di sini bukan berarti tega melukai. Jadi itulah yang dikatakan firm. Nah, itu yang harus sama-sama kita sepakati dengan orang tua sehingga pelepasan si anak itu dengan sangat cepat. Dan orang tua pada saat beberapa waktu kemudian saya sempat ada suatu pertemuan dengan orang tua dan dia katakan anaknya usianya 2 tahun. Dan dia katakan ini anak pertama saya dan baru 1 bulan ini saya merasakan perubahan. Perubahan apa Bu? Saya juga penasaran gitu kan. Saya tanya perubahan yang seperti apa membuat orang tua nyamankah? Dia katakan sangat nyaman dan saya sangat mensyukuri. Padahal itu sangat simple buat orang dewasa tapi tidak untuk anak-anak. Jadi sang anak itu bisa datang, dia langsung bye-bye dengan orang tuanya gitu ya. Bahwa dia masuk ke kelas, lanjutnya di kelas itu dia lepaskan sepatu dia karena itu adalah pembiasaan juga, life skill. Lanjutnya dia tahu pintunya terkunci. Jadi dia ketuk pintu dulu dan kebetulan sang ibu melihat dari seberang dengan ada kaca gitu kan dan dia bilang, Miss tuh lihat Miss, anak saya tuh bisa ketuk pintu itu, saya senang banget karena di rumah ternyata benar apapun selalu dilayani. Nah itu yang membuat sang orang tua pun senang, saya juga
gembira gitu loh. Saya katakan, Ibu terima kasih ya sudah mendukung kami. Karena kalau tanpa adanya sang ibu atau mama yang ikut mendukung program kegiatan di sekolah, itu tidak akan bisa terjadi. Jadi itulah adanya kolaborasi di antara orang tua dan juga sekolah dalam hal ini dengan guru. Mungkin saya tanya satu lagi. Siap. Banyak apa-apa, Bu? Beliau sudah meluangkan waktu jadi masih banyak-banyak bertanya. Siap. Sekarang aplikasinya ke sekolah minggu ya, sekolah minggu Buddhis ya. Kalau saya lihat di sekolah itu kan mungkin Senin sampai Jumat mereka ketemu guru yang sama. Sedangkan kalau di sekolah minggu Buddhis seminggu sekali gitu ya. Mungkin orangnya nggak familiar. Apakah bisa juga diterapkan gitu seperti itu? Karena kalau saya melihat biasanya tuh orang tua suka ragu, tetap anaknya orang tuanya ikut di kelas ya sekolah minggu yang itu atau babysitternya gitu. Bagaimana itu? Mungkin ada apa? Tips and trick juga yang sama bisa digunakan supaya di sekolah minggu Buddhis yang cuma seminggu sekali bisa juga gitu. Siap. Intinya gini. Kalau dari pengamatan saya, kebetulan memang saya tidak berkecimpung di dunia sekolah minggu, tetapi yang saya ketahui karakter dari semua anak itu sama. Dimanapun anak itu berada, baik Indonesia, Singapura, Malaysia, di ASEAN atau di Asia atau di Eropa, semua sama. Semua itu adalah melewati tahapan-tahapan. Lalu bagaimana seorang dewasa itu adalah dari keluarga, dari guru yang harus bisa mendukung atau ikut terlibat aktif di dalam pembelajaran ini sendiri. Nah, kalau berbicara dengan yang namanya sekolah minggu, pasti sekolah minggu ini dibentuk pastinya ada visi dan misi. Nah, ketika visi dan misi ini sudah ada, pastinya misi apa sih yang ingin dijalankan. Nah, stakeholder haruslah ikut bersumbangsi. Jadi kalau saya boleh coba untuk sepadankan, baik di sekolah maupun di sekolah minggu sebenarnya sama, hanya beda hari, beda waktu anak datang gitu kan. Nah tetapi elemen yang harus ada, yang menjadi peranan penting itu harusnya sama. Jadi kalau yang harus ada pastinya sang anak gitu ya, sang anak itu adalah objeknya kita. Lalu kita juga ada yang namanya orang tua, karena orang tua inilah yang menjadi bagian di mana sang orang tua ini mau mengajak atau meminta sang anak untuk terlibatkah di dalam sekolah ataupun di sekolah minggu. Lalu ada juga yang namanya kalau sudah diperbolehkan ke sekolah atau ke sekolah minggu, siapa sih yang akan mendidik gitu kan, siapa yang akan membimbing? Pasti orang dewasa yang kita sebut sebagai guru. Apakah itu guru sekolah secara formal ataukah guru informal gitu atau di sekolah minggu, tetap guru. Lalu kembali lagi di sini kita ada yang namanya stakeholder. Nah, stakeholder ini sendiri juga harus terlibat. Jadi tidak bisa membiarkan bagian-bagian ini berjalan sendiri. Gitu. Nah, ketika bagian-bagian ini sudah menyatu akan dengan mudah gitu kan. Stakeholder ini juga bukan cuma yayasan atau siapapun yang sudah mendirikan satu sekolah minggu terus lepas gitu kan, bukan itu. Stakeholder ini ada pemangku kepentingan, siapapun yang menjadi pemangku kepentingan harusnya hadir bersama-sama. Lalu pastinya lingkungan, karena kalau sekarang riset mengatakan bahwa sekolah atau lingkungan itu adalah guru kedua daripada yang harus kita lakukan untuk anak juga bisa berkembang secara maksimal atau optimal. Nah, kelima, hanya 5 ini, tetapi 5 elemen ini sangat dominan. Ketika kita berbicara 5 elemen ini, apakah kelima-limanya ini sudah berjalan seiringan? Ketika ini sudah berjalan seiringan, harusnya semua yang kita harapkan, misinya itu bisa kita lakukan hingga kita bisa mencapai visi yang sebenarnya sudah garis bawahi atau yang sudah menjadi acuan untuk sekolah minggu itu sendiri. Nah, kita berbicara dengan anak. Kalau anak pasti sama ya tadi ya. Terus kita masuk sekarang guru.
Nah, ketika kita bicara guru, pasti guru itu kalau di sekolah minggu yang saya ketahui ketika saya hadir di satu sekolah minggu, saya melihat kondisi yang ada di lapangan, sang guru ini adalah semua relawan. Ya, ketika kita berbicara bahwa relawan, pasti mereka juga akan menggunakan istilah ini atau terms ini. Saya relawan. Nah, relawan ini relawan seperti apakah? Relawan pendidikan ini apakah benar-benar menggunakan hati mereka untuk mengajar? Ketika mereka menggunakan hati mereka untuk mengajar, pasti mereka akan berusaha semaksimal mungkin. Tetapi kalau mereka relawan itu hanya sekedar relawan, oh saya diajak untuk mengajar di sekolah minggu, hanya sekedar oh ya saya kepingin tahu, itu beda. Nah kita hanya harus sebatas meluangkan waktu loh. betul. Nah itu harus kita bedakan dan harus kita coba saring dalam hal ini. Kita lihat kalau memang sang guru menggunakan hati mereka untuk mengajar, mereka akan tahu walaupun sang anak ini adalah cuma 1 minggu sekali. Nah, ketika kita sudah dapat misinya kita, bahwa misinya itu apa sih? Yang jelas kalau sekolah minggu yang saya ketahui, bahwa intinya anak datang dengan senang, anak pulang mendapat apa yang ingin ditanamkan kepada sang anak. Terlebih kalau yang namanya sekolah minggu, pasti ada karakter yang ingin dimasukkan. Nah, ketika kita sudah berbicara karakter yang ingin dimaksudkan dan juga mereka harus berada di dalam dunianya yang nyaman, dunianya yang bahagia, pasti misinya akan kita tahu bahwa buatlah sesuatu yang menyenangkan. Dan ketika sudah berbicara sesuatu yang menyenangkan, apa sih yang tidak diinginkan oleh anak kalau tidak dia katakan saya maunya bermain? Itu dunia mereka, bukan? Cobalah kita masuk ke ranah bermain itu sendiri. Nah, ketika sang anak sudah menyadari bahwa dia datang hanya untuk bermain, pasti dia senang. Coba semua orang tua setiap minggu atau bukan setiap minggu, ketika punya satu hari atau punya kesempatan untuk bonding dengan anaknya, yang akan terpikirkan apa? Pergi ke tempat main. Betulkah? Nah, ajak anak ke tempat main. Pergi ke suatu tempat yang membuat anak itu merasa bisa berekspresi. Sama. Jadi itu yang harus bisa kita juga lakukan. Atau sang guru ini harus bisa mengkreativitaskan, mendesain atau membuat sesuatu yang membuat si anak ini jadi namanya apa ya? Dia kepingin dan kepingin. Jadi kalau kita bilang kalau kita makan suatu makanan kita rasa itu enak, pasti kita ketagihan. Nah, ketagihan inilah yang harus kita buat supaya sang anak itu ketagihan. Walaupun 1 minggu sekali, ketagihan dia akan datang. Dia bilang, aku mau datang mami, aku mau datang Didi, gitu kan? Aku mau main sama temanku karena di situ banyak mainan. Mainan ini kita jangan konotasikan dengan istilah yang sempit. Karena main bukan berarti bermain dengan permainan yang wah. Main ini banyak sekali karena anak, kalau tadi saya katakan ibaratnya kita membangun satu gedung fondasi, dan fondasi itu kan adalah sesuatu yang harus diciptakan. Sang anak ini adalah seperti kertas putih. Dia tidak tahu sebenarnya permainan ini tuh bagus atau tidak. Permainan ini mahal atau tidak, dia tidak tahu. Yang tahu hanyalah orang dewasa. Semakin kesini, semakin saya lihat orang tua pun banyak sekali yang sudah tidak menggunakan yang namanya recycle. Daur ulang itu banyak sekali yang bisa diperoleh di dalam keluarga, di rumah. Bukan sesuatu yang mahal yang membuat si anak misalkan main robot-robotan atau main sesuatu game yang otomatis. Dan sekarang kita lihat gadget itu banyak sekali game online. Bukan itu. Sang anak itu perlu adanya interaksi. Karena itulah momen kita bisa mengangkat yang namanya bermain yang sangat mempunyai makna.
Bermain itu bukan berarti tidak ada pendidikan. Bermain itu bukan berarti tidak ada pembelajaran. Dan bermain itu bukan berarti tidak ada life skill-nya di dalam. Kenapa saya katakan itu semuanya terintegrasi? Saya ambil contoh, misalkan mereka sedang bermain yang paling gampang, yang mungkin zamannya saya itu kayak main tak benteng. Oke, tak benteng sebelah situ dan sebelah sini gitu kan. Siapa yang duluan gitu kan? Ada rules-nya, ada aturannya gitu kan. Mereka pertama, mereka bisa juga meningkatkan motoriknya mereka. Ya kan? Dengan segala sesuatu berlari bersama, teamwork-nya itu akan kelihatan. Karena main tak benteng itu bukan cuma sendiri. Teamwork-nya dia harus berkelompok. Bagaimana supaya kelompoknya mereka itu menjadi pemenang gitu kan? Pemenang yang kompetitif atau pemenang yang tidak sehat. Nah itu beda lagi. Nah itu udah life skill gitu kan? Sebenarnya pemenang itu kalau semua dilakukan secara fair, adil, mereka tahu oh ternyata menang secara adil itu seperti ini. Bukan ada kecurangan-kecurangan. Lalu aturan yang seperti apa yang harus mereka lakukan? Aturan itu adalah bagian dari life skill. Orang dewasa semua akan tahu bahwa ketika kita sudah berbicara di dunia usaha atau dunia bekerja, semua akan menyangkut di sana, gitu kan? Lalu setelah itu mereka akan merasakan bahwa itu bermain, mereka tidak tahu bahwa itu ada aturan yang mereka terapkan. Hal simpel lain lagi, misalkan main yang namanya ular tangga. Itu juga permainan yang sangat jadul ya, kalau saya bilang zaman dino, kalau orang sekarang bilang zaman dino gitu kan. Nah itu pun sama, ketika bermain ular tangga, mereka tahu bagaimana mereka harus mulai. Kapan mereka menjadi orang yang bisa naik ke atas tapi bisa turun loh. Karena ada tangga dan ada ular gitu kan. Nah itu permainan-permainan yang membuat mereka tertarik. Ini salah satu contoh kalau di sekolah. Mungkin kalau di wihara, kalau di cetia, itu beda lagi. Ini permainan apa? Lingkungan apa yang bisa memadai, yang bisa membuat anak itu menjadi ketagihan, hadir dan pingin lagi. Karena pada saat mereka sudah ketagihan, mereka akan seperti anak-anak di sekolah. Mereka akan bilang, Mami kenapa hari ini gak sekolah? Aku mau datang ke sekolah. Kadang ada anak-anak seperti itu, karena aku mau ketemu temanku, gitu kan. Setelah itu malah mereka akan play date. Nah itu bisa dilakukan di wihara, di cetia, dan itu membangkitkan semangat mereka. Dan ketika itulah kita sebagai guru dewasa yang ada, guru sekolah minggu itu bisa memasukkan nilai-nilai Buddhis, nilai-nilai karakter, moral yang akan kita bangun dari seorang anak. Di sana semua akan bisa kita lakukan. Dan itu membutuhkan waktu. Ini tidak instan ya, jadi tidak satu hari langsung dapat. Iya. Jadi perlu kerjasama. Kembali lagi bukan cuma untuk anak didik, bukan cuma untuk anak asuh, tapi sang guru ini juga harus legowo gitu kan. Kita harus duduk bareng. Karena dengan satu kepala atau dua kepala itu berbeda. Atau kalau misalnya banyak sekali yang ingin memberikan ide, kreativitas, itu akan lama-lama itu akan terbentuk satu hal yang membangkitkan. Ternyata benar loh, begitu dilihat anaknya senang, gurunya happy. Tapi kalau yang dilakukan saat ini yang saya perhatikan lebih ke arah anak-anak diberikan yang namanya paper and coloring gitu kan. Mereka cuman oke, sekarang menggambar atau mewarnai selesai. Itu nggak menyenangkan buat mereka. Itu salah satu contoh. Atau mungkin juga tempel-menempel itu juga nggak menyenangkan. Karena nggak ada momen di mana mereka itu bisa berekspresi. Carilah sesuatu yang bisa membangkitkan mereka punya minat untuk mengatakan, Bu Guru, Miss, ini kok kenapa bisa kayak gini? Ini boleh nggak seperti ini? Ini boleh nggak? Ibarat kita sedang bikin project. Ketika kita buat project,
pasti kita ingin project itu sempurna. Ketika kita buat project untuk menjadi sempurna, saat itulah anak-anak ikut terlibat. Jadi bukan sang guru yang mengatakan tempelnya di sini, buatnya begini. Nah, saya mungkin mau bertanya juga kepada Romo dan Ibu. Jangan yang susah-susah pertanyaan. Gampang sekali. Nah, pada saat yang lalu, pada saat masih belajar, masih kecil, pernah ingat nggak apa yang disampaikan oleh sang guru? Coba buatlah pemandangan. Apa hasil yang diberikan oleh Ibu? Gunung, terus ada mataharinya, ada jalan, ada sawah. Siap. Romo? Saya tambahin rumah sama tiang listrik. Nah, akhirnya muncul di benak kita semua pada saat itu, termasuk saya, hanyalah gunung dan matahari. Mau ditambah sawah, tetap aja seperti itu. Ya, saya tambah burung juga. Siap. Nah, tetapi ya intinya kembali lagi yang terbentuk di dalam mindset itu sendiri adalah seperti itu. Polanya sudah tidak bisa sedemikian lagi. Zaman saat ini sudah berubah. Kita tidak bisa membuat anak-anak itu seperti modelnya kita waktu saat kita bersekolah. Kita harus mengikuti perkembangan abad 21 ini. Nah, kalau kita katakan pemandangan, silakan anak-anak boleh melakukan atau berekspresi apapun itu. Anak mungkin akan katakan bahwa pemandangan buat mereka adalah pemandangan papa mama sedang mencuci piring. Pemandangan bukan? Atau mungkin sang anak karena dia menuju ke sekolah minggu, yang dia lihat kemacetan lalu lintas, itu pemandangan buat dia. Tidak harus kedua gunung yang ada di sana. Atau pemandangan itu adalah ketika mereka hadir, sudah disambut dengan wajah sumringah dan senyuman dari sekolah guru minggunya. Itu pemandangan. Jadi kita tidak boleh membatasi ekspresi sang anak. Itu bagiannya. Dan saya percaya kalau itu sudah dilakukan oleh setiap guru dan dengan hati mereka melakukannya, pasti akan banyak sekali anak yang ketagihan dan akan mau datang ke sekolah minggu. Terima kasih, banyak insight yang saya dapatkan. Ya, tadi kalau yang saya dengar itu kalau sampai anak mau datang ke sekolah, saya waktu SD juga sama. Bahkan hari Minggu pun saya datang, tapi ternyata lupa hari itu. Udah pakai seragam semua. Kemudian papa mama saya nanya, mau kemana? Sekolah. Sekarang hari Minggu. Karena dulu sekolah Minggu belum terlalu famous. Tapi sebetulnya memang saya ikut dari sekolah Minggu dari SD. SD sampai SMA. Itu ada sekolah Minggu. Dan memang karakteristik sekolah Minggu agak berbeda ya. Kan mungkin kalau sekolah formal, saya tidak tahu kalau di Seci itu sudah menerapkan calistung belum? Kalau dikatakan calistung, kita harus juga melihat calistung yang seperti apa. Kalau itu adalah akademik, itu memang tidak disarankan. Ya, dari pemerintah juga tidak menyarankan itu. Tetapi yang namanya calistung itu harus juga diperkenalkan. Caranya seperti apa? Kembali lagi, karena dunia anak adalah dunia bermain. Kalau dewasa itu adalah bekerja, dengan bekerja pergi ke kantor atau berusaha, sang anak yang namanya bekerja itu adalah bermain. Karena pada saat dia bermain, dia bekerja dan dia memikirkan sesuatu atau menggunakan nalarnya untuk mencapai apa yang diberikan oleh sang guru atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, ketika berbicara calistung itu sendiri, kembali lagi, kalau seandainya sang guru itu adalah guru yang kreatif, yang memang dia mempunyai kompetensi yang mumpuni, dia akan tahu bahwa yang namanya membaca itu tidak harus membaca buku. Secara membaca buku tulis yang textbook gitu ya, tetapi dia bisa menempelkan semua bagian yang ada di lingkungan ini dengan label. Itu pun membaca. Dan ketika melihat sesuatu akan langsung ditanyakan, kamu tahu nggak ini apa, ini apa, ini apa? Tulisannya, mari kita contoh. Nah, itu adalah bagian daripada mereka membaca. Nah, ketika untuk mengatakan bahwa menulis itu sendiri, mereka juga akan diperkenalkan. Menulis caranya seperti apa? Tentu saja, kembali lagi
banyak tulisan yang akan kita bisa lihat. Seperti saat ini aja saya bisa melihat nih di belakang Romo juga ada tulisan. Itu tapi karakter dalam bahasa Mandarin. Dan kebetulan memang saya buta huruf, saya tidak tahu, tetapi nggak bisa ya? Saya bisa melihat tapi tidak bisa membaca. Sama kalau itu. Nah, ketika seperti itu, saya pun bisa tahu, oh ternyata tulisannya itu karakternya seperti ini. Nah, mungkin sang guru dengan dia juga mempunyai satu inisiatif supaya bagaimana sih sang anak ini bisa menulis, memperkenalkan dan diperkenalkan keaksaraan dari dini. Sang guru akan katakan, kamu tahu gak itu tulisan apa? Oh, ternyata misal. Jadi bukan tulisan ini belakangnya Romo ya. Misalnya ada tulisan, ini adalah sekolah. Oh, sekolah. Tulisannya di mana? Kamu boleh contoh. Ini ada tulisan sekolah. Kamu contoh. Bagian dari belajar menulis. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya sudah diperkenalkan. Sudah ada dari anak usia dini. Tetapi bukan berarti seperti kita meminta anak, coba ya Romo sekarang baca paragraf ini. Bukan seperti itu. Berarti udah beda ya. Dan kalau anak diberikan KTP, kalau kita KTP pekerjaan karyawan swasta, berarti anak pekerjaan bermain. Setuju. Nah, saya mungkin ingin tambahkan juga, membacakan buku cerita juga bagian dari Calistung juga ya. Jadi membaca itu sendiri, ketika anak sudah interest atau sudah minat dengan buku, dia secara otomatis itu dia bisa melihat tulisan. Dan secara otomatis kalau kita libatkan sang anak untuk bercerita kembali, itu juga sudah bagian dari untuk membaca. Lalu ketika sang anak sudah berminat melakukan atau sudah tertarik dengan buku itu sendiri, mereka akan bikin buku cerita sendiri. Nah, itu bagian dari step mereka melakukan penulisan. Karena menulis itu bukan cuma menulis indah yang langsung kita katakan, oh anak menulis indah. Tetapi sebenarnya ada tahapan. Dari mereka menggambar, dari mereka menyoret-nyoret, dari mereka mengatakan sesuatu, sampai akhirnya keluarlah bentuk-bentuk atau menurut tulisan-tulisan, sampai akhirnya membuat suatu kalimat atau kata yang baik atau yang bagus. Seperti itu. Saya pernah baca satu artikel itu di Amerika. Jadi ada satu anak yang mungkin usianya mungkin kelas 1 atau 2 SD gitu, yang memang dia membuat sendiri itu cerita pakai kertas biasa gitu. Dan dia masukkan di perpustakaan yang umum gitu, perpustakaan umum. Dia masukkan dan ternyata banyak orang yang berminat gitu. Nah, jadi dia keep on buat gitu ya. Jadi dia kayak bikin scrapbook ya, scrapbook. Karena minatnya sudah ada di situnya. Ya, betul. Itulah, jadi itu yang harus kita bangun dari setiap anak. Karena setiap anak kita tidak pernah bisa tahu bahwa sesungguhnya apa sih yang menjadi talentanya mereka. Potensinya mereka itu apa, kita tidak tahu. Tapi kami sebagai guru atau sebagai pendidik yang harus bisa kami berikan sebagai landasan itu adalah basic knowledge atau pengetahuan semua sehubungan dengan apa yang nantinya mereka akan lanjuti pada saat mereka berada di jenjang lebih tinggi atau mungkin pada saat mereka dewasa, karena itu akan terbawa. Once mereka udah jadikan itu habit, itu akan gampang mereka itu lakukan. Menurut riset katanya, kalau sudah dilakukan selama 21 hari tanpa adanya stop, bolehlah stop kalau misalnya kita lagi bolong absen gitu ya sehari 2 hari tapi lanjut lagi, katanya itu bisa menjadi suatu habit seperti itu dan akan terbangun sampai 9 minggu kemudian itu udah menjadi satu bagian yang merupakan diri kita. Karakternya di situ. Betul. Boleh. Kalau gitu Miss Ing kapan mau ngajar di SMB di sini? Waduh, ini bukan mengajar ya, tapi jadi prinsipal. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Ya, mungkin sebatas diskusi dengan teman-teman kami yang berkecimpung, boleh ya? Boleh, sangat boleh sekali. Karena memang buat saya pribadi, saya juga sangat mensyukuri bahwa saya berada di dunia pendidikan. Sehingga saya juga ingin apa yang sudah saya peroleh atau knowledge yang saya ketahui itu saya juga bisa berikan kepada orang lain, bisa menginspirasi orang lain, karena itu adalah bagian dari
kami ini ingin mewarisi generasi berikutnya itu adalah sesuatu yang baik gitu kan. Warisan apa sih yang sebenarnya yang perlu kita berikan? Sebenarnya karakter. Itu yang tidak bisa hilang. Kalau mungkin saya boleh katakan kalau kita berikan sebentuk mungkin uang atau apa, kalau tidak dikelola dengan baik, itu kan habis. Tapi warisan yang berupa karakter, pendidikan, itu akan tertanam dan itu akan terbawa dalam kehidupan mereka. Mungkin kalau saya boleh katakan, saya sedikit iri ketika saya pergi ke Jepang. Saya melihat anak-anak Jepang itu, kok mereka dengan sopannya gitu kan. Walaupun mereka tidak kenal siapa orang yang ada di depan mereka, tapi paling tidak mereka itu bisa menunjukkan respect gitu kan, menghargai orang lain. Dan yang juga yang membuat saya kagum, bahwa di tengah malam pun para pengemudi lampu merah tetap lampu merah. Bukan seperti di Jakarta gitu kan. Kalau masih subuh, kalau boleh lawan arah, ya silakan lawan arah. Kenapa? Oh, itu bukan saya. Betul, bukan kita yang ada di sini. Nah, itu adalah bagian bagaimana mereka mengedukasi anak-anak itu sejari dini gitu kan. Nah, itu yang saya juga ingin bahwa generasi Indonesia ya mungkin harapannya juga ikut terlibat di dalam generasi emas ya. Ya kan 100 tahunnya Indonesia. 2045. Betul. Nah, itu kita bisa menciptakan generasi yang mempunyai karakter dan ikut mendukung program yang sudah sekarang ini juga diberikan atau yang sudah digaungkan agar sekolah dan semuanya itu ikut terlibat dalam kurikulum Merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk anak-anak, tetapi mempunyai panduan sehingga mereka tahu mereka juga adalah profil pelajar Pancasila. Karena Pancasila itu hanya 5, tapi ternyata turunannya itu banyak sekali. Dan itu mirip-mirip sekali gitu loh ya, dengan ya filosofi dalam agama Buddha juga gitu. Nah, itu yang saya akan sangat bersyukur sekali kalau saya juga bisa ikut berkontribusi berkontribusi memberikan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Ya, karena kan gambarannya SMB ini Sekolah Minggu Buddha hanya sebatas melengkapi dari wihara, kemudian fasilitatornya asal comot, mungkin ya ada beberapa, semoga tidak ada yang tersinggung, dicomot dari kamu bisa ngajar, tarik aja semua. Dan mereka di sana mereka mungkin punya kemampuan, tetapi message yang harus kita sampaikan kayak tadi untuk membangkitkan karakter anak ini yang belum. Sehingga yang terjadi adalah ada sekolah Minggu Buddha, tetapi anak-anaknya akhirnya ada timbul kebosanan. Kemudian melihat bahwa agama Buddha seperti ini. Nah, yang jadi terlihat adalah agama Buddha membosankan. Dan akhirnya pada usia tertentu setelah dari early years ini masuk ke teenager, kok yang sono lebih menarik nih. Ada nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Udah pindah aja dah. Padahal sekarang di Buddhis juga tadi ada kan. Temannya tuh tepuk tangan, kita bernyanyi, angkat tangan. Betul. Ya. Semoga ini yang mendengarkan nih bisa tahu nih, tinggal mengundang aja. Bersedia keliling Nusantara. Kami ada di berapa puluh ya? 32 atau 27. Maaf saya lupa. Kami ada di Majelis Budaya Indonesia. Selama memang waktunya tersedia. Tapi minimal online boleh dong, Zoom. Iya, secara online. Tapi sebenarnya online dan offline itu beda loh. Oh, beda ya? Sangat beda. Karena kalau online, kami pernah merasakan pada saat 2 tahun, hampir jalan 3 tahunnya pandemi, anak-anak belajar online itu tidak mendapatkan sesuatu. Bukan tidak mendapatkan ya, ada. Tapi kalau kami pendidik mengatakan target yang kami harapkan misalkan itu 80% targetnya. Tapi kalau online itu paling yang bisa keserap itu 50%. Wow, setengah. Mungkin kurang karena memang kenapa? Kami tidak bisa mengatakan, "Halo, anak-anak, kamu ada di mana? Ayo dengerin." Lah, dianya juga cuma kasih profile foto. Ya kan? Atau dianya cuma dengerin tapi dia juga tidak tahu gurunya sedang apa.
Nah itu sangat berbeda. Kalau offline kita bisa langsung berinteraksi. Kita tahu ternyata anak ini atau peserta ini itu kelihatannya dia tidak di situ karena fokus dari seseorang itu akan terlihat. Dari bahasa tubuh akan juga terindikasi gitu ya. Jadi lebih baik sih offline. Iya. Ya, kalau untuk hal-hal yang kalau itu benar berinteraksi gitu. Karena saya waktu COVID lalu pandemi nyalakan kamera. Tapi sengaja di atas cuma kelihatan jidatnya doang. Setuju. Iya, betul. Umur segitu udah pinter. Betul. Supaya dia bisa makan minum tanpa diketahui. Betul. Kalau anak yang kami didik tidak seperti anak Romo, tapi yang terlihat di layar kosong karena dia lari-lari. Dan dia nggak mendengarkan. Ya, karena anak saya kan gitu sudah elementary, betul. jadi memang harus duduk diam. Betul, harus duduk diam, cuma kelihatan atasnya ya, betul. Ya. Menarik. Cis Vero ada lagi? Ya mungkin tadi kan udah komitmen ya. Jadi tinggal diundangnya ya. Sadu. Boleh. Mungkin ini yang satu pertanyaan terakhir. Sebetulnya apa yang diharapkan dengan keterlibatan Miss Iing baik di toddler secara formal dan kemudian mau berkontribusi di non formal? Tadi mungkin sudah disebutkan tapi boleh disebutkan ulang. Boleh. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya awalnya saya juga bukan seorang pendidik. Yeah. Saya itu dari dunia industri, tetapi begitu saya mendapat kesempatan hadir di dalam dunia pendidikan dari atasan saya merasakan bahwa dunia pendidikan ini adalah bagian yang saya harus tindak lanjuti pada saat itu ya. Yeah. Nah, jadi saya rasa pendidikan ini adalah bagian yang saya rasa apa yang saya bisa berikan itu akan tertanam di setiap generasi berikutnya. Nah, itu adalah semacam yang saya idam-idamkan. Nah, akhirnya saya masuk ke dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan ini pun yang saya pilih adalah anak usia dini? Kalau secara banyak sekali teori dan juga riset mengatakan dunia pendidikan di usia dini adalah golden age. Yeah. Nah, ketika kita berbicara golden age, pada saat mungkin dari seorang ibu hamil, nah itu kan sudah biasanya pasangan tersebut sudah berusaha untuk membuat sang anak ini seperti apa yang mereka harapkan. Diberikan nutrisi, lalu diajak berbicara dan sebagainya. Pada saat lahir dan neutron-neutron atau sinapsis ini sendiri berkembang, nah yang kami harapkan di saat golden age ini sendiri itu semakin berkembang. Ketika semakin berkembang, dia akan membentuk seorang anak yang memiliki karakter yang pastinya yang diharapkan daripada kita semua. Dan terlebih lagi, karena saya seorang kepala sekolah, saya mempunyai satu wewenang, tetapi bukan wewenang yang negatif ya. Dalam hal ini, wewenang bagaimana membuat satu sekolah itu atau guru-guru di tempat kami itu bisa menjalankan misi dari sekolah atau visi yang ingin disampaikan kepada semua itu bisa tercapai. Nah, melalui apa? Melalui misi itu sendiri. Nah, misi itu sendiri akhirnya saya sebagai kepala sekolah itu punya gitu loh. Saya mengharapkan bahwa sang guru kamu harus melakukan ini dan seperti itu, dan akhirnya anak yang kita harapkan itu menjadi anak yang memang membanggakan dalam artian mempunyai karakter yang holistik, karakter yang membanggakan orang tua, dan juga pastinya juga itu adalah untuk perdamaian dunia. Karena kami yakin dan kami percaya apapun yang kita berikan, ibarat seorang petani, ketika kita menanamkan bibit, kita berikan air, kita berikan pupuk, dia akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Nah, ketika tanaman subur, dia akan juga memberikan ekosistem yang baik kepada lingkungan, kepada dunia. Ini pun sama di dunia pendidikan. Jadi dengan bibit yang kecil, dia akan tumbuh dan menjadi seorang yang berkarakter, dan pastinya ini juga akan berkontribusi dan memberikan sumbangsi yang luar biasa ketika generasi ini akan mewarisi apa yang harusnya dan menjadi bagian
membangun Indonesia dan juga dunia. Dan tidak ada yang namanya pertengkaran, permusuhan, atau bahkan sampai peperangan. Harapan kami seperti itu. Ya, ini waktu bicara seperti ini, saya melihat Master Cheng-Yen. Karena message-nya hampir sama yang saya pernah pelajari dari Master Cheng-Yen ya. Dan message beliau kan dengan adanya seci ya memang salah satunya itu kan. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Miss Iing Felicia Jo yang bersedia kita bicara tentang misi dari sekolah sebetulnya ya, terutama untuk earliers KB dan TK. Dan semoga tadi pesan tambahan untuk diskusi dengan teman-teman yang mengelola SME di Majelis Budaya Indonesia dapat disambut. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bisa.